Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal muruddunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Nawaitu ta'alluma wa ta'alima wa tadhakkura wa tadhakkira wa nafa wa intifa'a wa lifadata wa la hasyata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa udayubtiga qurbi wa sabi wa sadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di sini saya akan membahas mengenai permasalahan riba yang dalam konteks kehidupan sehari-hari kita. Perkenalkan, nama saya Lesta Prisantika Nur Khalifah dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam semester 2. Jadi teman-teman semua, mengenai pembahasan soal riba ini sudah jelas dan sudah tertera di dalam Al-Quran, yang mana di dalam surat Al-Baqarah Allah menjelaskan yang Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Artinya teman-teman semua, bahwasannya riba ini adalah sesuatu hal, sesuatu jenis yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kehadirannya dan tidak boleh dipergunakan kepada seluruh khalayak, bukan hanya umat muslim. Seperti itu. Jadi teman-teman semua, dalam riba ini sudah jelas, selain dilarang oleh Al-Qur'an dan ditentang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, riba ini merugikan teman-teman, merugikan kita semua. Jadi riba ini itu tidak ada manfaat, tidak ada berkahnya. Mau di dunia ataupun di akhirat tidak ada berkahnya. Apa kerugian dari riba? Kerugian dari riba adalah ketika kita menjalani riba, kita bakal yang namanya hidup tidak tenang. Kita tidak akan nyaman, selalu gelisah, selalu diliputi dengan perasaan was-was dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita memakan hak orang lain. Karena dari riba tersebutlah uang kita bertambah dan orang lain teraniaya. Maka dari itu teman-teman, riba ini sangatlah menjadi parasitisme kalau dalam bahasa ilmiahnya. Kenapa parasit? Karena satunya diuntungkan, satunya dirugikan. Satunya enak-enak, satunya teraniaya. Satunya bahagia, satunya terasingkan. Nah, jadi riba itu seperti itu teman-teman. Coba bayangin teman-teman. Padahal sudah jelas di dalam Al-Quran Allah menyebutkan di surat Al-Imran ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairul lakum ukhmatur rijlin nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya Allah menurunkan ayat itu untuk menyeru kepada kaum muslim, bahwasannya bukan kaum muslim saja, tapi seluruh umat di Indonesia, seluruh umat di muka bumi, seluruh umat di negara manapun, dan bukan hanya di Indonesia teman-teman. Artinya Allah menyeru kepada seluruh umat manusia, bahwasannya umat manusia adalah sebaik-baiknya makhluk yang Allah ciptakan. Bayangin teman-teman, Allah sendiri yang langsung bilang di dalam firman-Nya, kita ini sebagai manusia, dia manusia yang paling sempurna yang Allah ciptakan, makhluk yang paling luar biasa yang Allah ciptakan. Banyak dari sekian makhluknya Allah, tapi kitalah yang paling Allah sebutkan paling sempurna. Kenapa? Coba teman-teman bayangin, makhluk yang Allah ciptakan itu ada banyak, ada tumbuhan, ada hewan dan lain sebagainya. Selain manusia ada tumbuhan dan ada hewan. Pertanyaannya, kenapa manusia terbaik? Karena manusia memiliki akal, memiliki pikiran, memiliki kecerdasan, memiliki kemampuan lebih dari makhluk yang lain, dan yang tidak bisa dimiliki dengan makhluk yang lain manusia punya teman-teman. Artinya apa? Dan di situ di dalam firman Allah di surat Al-Imran itu Allah menyebutkan bukan hanya manusia terbaik, bukan hanya makhluk terbaik, tapi Allah menyeru untuk kita menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar teman-teman. Untuk menegaskan amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya amar ma'ruf nahi mungkar adalah salah satu konteksnya riba ini. Riba termasuk kemungkaran. Kenapa kemungkaran? Karena tadi sudah saya jelaskan di awal, riba merugikan satu belah pihak dan menguntungkan belah pihak yang lain. Jadi antara kedua belah pihak itu ada yang dirugikan, ada yang juga diuntungkan. Nah, diuntungkannya ini bukan halnya karena memang benar-benar untung, tapi karena kecurangan dia untung. Beda konteks lagi kalau dia untungnya memang karena benar-benar untung, itu beda konteks lagi. Tapi kalau riba itu sudah jelas,
ketika riba ini dimainkan atau ketika ada sebuah akad yang memang ada di kedua belah pihak ini mempunyai akad gitu, mempunyai akad dalam permasalahan muamalah. Nah, si salah satunya ini kenapa dikatakan riba? Karena dia menguntungkan dirinya. Contoh simpelnya gini teman-teman. Ketika satu orang ini, ada dua orang nih, satu orang ini ingin membeli sesuatu. Nah, si yang satunya ini adalah penjualnya, satunya ini pembeli nih ceritanya. Satunya ini penjualnya. Si yang pembelinya ini ingin membeli dagangan yang dijual oleh si penjual itu. Harganya, contohlah kita ambil harganya 50.000. Kayak gitu, 50.000 harganya. Dia mau beli nih, kayak gitu. Dia mau beli, tapi si pembelinya ini melakukan hal kecurangan. Gitu, dibohongin lah si pembelinya. Dibilang kalau ini tuh barang luar negeri, barang bagus segala macam, padahal mah barangnya sama aja, misal contoh. Tapi harganya langsung dinaikkan, dinaikinnya juga nggak tanggung-tanggung gitu, langsung 100.000 gitu. Nah, yang 50.000 itu adalah riba teman-teman. Padahal harga aslinya berapa? Harga aslinya 50.000, tapi dijual 100.000 dengan alasan yang tidak masuk akal. Karena dia ingin menguntungkan lebih, untungnya ingin lebih kayak gitu, ingin cepet-cepet kaya gitu lah ya bahasanya. Nah itu teman-teman, itu artinya itu riba, yang dia makan 50.000-nya riba. Padahal harganya aslinya nggak segitu. Itu dia namanya sudah melakukan tadlis, kecurangan dalam bermuamalah, khususnya di bidang ekonomi. Padahal yang diwajibkan oleh Allah apa? Adalah jual beli. Akad jual beli, artinya jual beli di sini ya ketika dia menjualnya 50.000, ya udah 50.000 gitu, sesuai dengan harganya tersebut. Jangan bilang harga 50.000 dibilang 100.000 kayak tadi, konteks yang awal tadi. Nah itu salah teman-teman. Nah yang dimaksud Allah dalam Al-Quran jual beli artinya sesuai akadnya kayak gitu. Jadi antara kedua belah pihak ini mempunyai hak masing-masing, dan si pembelinya juga tidak curang, si penjualnya juga tidak mau menguntungkan dirinya sendiri. Artinya kalau dalam sistem IPA itu namanya mutualisme, saling menguntungkan. Nah itu jadi lebih baik teman-teman. Nah padahal kan kita sudah jelas ya kan, kita disuruh menyeru amar ma'ruf nahi munkar. Ketika ada kemungkaran nih termasuk riba ini, kita harus berantas, kita harus selesaikan. Jangan kita diam aja ketika ada orang melakukan riba. Karena kalau kita mendiamkan, kita juga ikut kena. Kayak gitu. Karena yang kena bukan hanya pelaku riba, tapi yang kena adalah seluruh yang bersangkutan dengan riba tersebut itu kena. Mau dari penggunanya, mau dari penyodornya, mau dari pemakainya, semuanya kena teman-teman. Karena memang itu yang sudah diharamkan Allah dan ada di Al-Quran. Nah kiranya segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.